Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendra Setiawan dengan NIM 23115523. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek penelitian saya yang berjudul Deteksi Anomali Data BD melalui pendekatan Machine Learning, di mana saya mengintegrasikan algoritma Isolation Forest dan Random Forest untuk analisis telemetri kendaraan secara real time. Selanjutnya, kita mulai dari tantangan diagnosis modern saat ini. Data OBD2 merekam ratusan parameter mesin hanya dalam hitungan milidetik. Volume data yang sangat masif ini membuat deviasi atau penyimpangan halus seringkali tidak terdeteksi oleh sensor ambang batas statis tradisional. Oleh karena itu, sistem yang saya kembangkan ini menawarkan tiga solusi utama, yaitu preventive maintenance untuk mendeteksi keausan mekanis sebelum terjadinya kegagalan total. Yang kedua ada efisiensi, mengurangi downtime atau waktu henti kendaraan melalui intervensi yang presisi. Dan yang terakhir ada dynamic scaling, algoritma yang mampu beradaptasi dengan berbagai pola mengemudi secara dinamis. Selanjutnya ada tujuan deteksi anomali. Adapun tujuan utama dari deteksi anomali ini terbagi menjadi tiga fokus utama. Yang pertama ada identifikasi dini, menemukan pola abnormal pada metrik kendaraan jauh sebelum memicu kode kesalahan atau DTC. Yang kedua ada isolasi masalah, mengetahui secara presisi sensor spesifik mana, misalnya sensor O2 atau throttle yang memicu anomali. Yang ketiga, implementasi praktis, membangun dashboard pemantauan instan yang bisa langsung digunakan oleh para teknisi. Selanjutnya, pemuatan dan inspeksi data telemetri. Dalam pemrosesan data, kita melakukan pemuatan dan inspeksi data telemetri. Sensor primer yang diekstrak melalui RPM, speed, throttle position, engine load, dan coolant temperature. Pada tahap ini ada dua proses penting, yaitu yang pertama ada pembersihan data. Kami menangani missing value melalui imputasi statistik agar integritas data time series tetap terjaga. Yang kedua ada reduksi noise, memfilter data dari sensor yang mungkin mengalami malfungsi sesaat atau terputus koneksinya. Selanjutnya ada pemrosesan dan rekayasa fitur. Sebelum masuk ke pemodelan, data harus melalui tiga tahap pra-pemrosesan. Yang pertama ada tahap scaling atau normalization untuk menyetarakan skala komputasi antar metrik yang rentangnya berbeda ekstrim. Yang kedua, ekstraksi fitur time series seperti rolling average dan lag feature untuk memberikan konteks memori temporal pada model. Lalu tahap ketiga ada dimensionality reduction untuk mereduksi redundansi dan memilih fitur yang paling representatif. Selanjutnya ada arsitektur pemodelan hibrida. Inti dari sistem ini adalah arsitektur pemodelan hibrida yang bekerja dalam dua fase. Fase pertama ada penemuan menggunakan isolation forest sebagai pendeteksi awal untuk mengisolasi outlier di lautan data normal yang kemudian menghasilkan pseudo label anomali. Lalu fase kedua ada klasifikasi dan validasi. Label tersebut diumpatkan ke random forest yang bertindak sebagai validator. Model ini dilatih untuk mengenali pola kompleks dan memastikan sistem kebal terhadap overfitting. Selanjutnya, mekanika isolation forest. Secara spesifik, isolation forest bekerja dengan mengisolasi keabnormalan. Data telemetri normal biasanya berkumpul dalam kepadatan tinggi dan membutuhkan banyak pemisahan. Sebaliknya, titik anomali memiliki profil ekstrim sehingga algoritma dapat menemukannya lebih cepat melalui jalur yang jauh lebih pendek.
Lalu ada peran random forest. Setelah anomali ditemukan, random forest classifier masuk untuk melakukan validasi konsensus dengan membangun sekumpulan pohon keputusan acak. Model ini memiliki kekebalan terhadap noise dan mampu memetakan pola multidimensional antar sensor yang saling bergantung. Hasil akhirnya adalah output probabilistik berdasarkan voting mayoritas. Selanjutnya topografi dan data analisis. Topografi data dan analisis korelasi. Untuk memahami hubungan antar sensor, kami menganalisis korelasi multivariat, misalnya ada sinergi normal dengan korelasi tinggi antara RPM dan mass air flow. Namun, ketika terjadinya pola dekolerasi seperti suhu coolant yang gagal merespon peningkatan beban mesin, sistem akan menandai sebagai anomali thermal. Wawasan inilah yang menjadi bendera merah bagi algoritma. Selanjutnya, interpretasi model dan akar masalah. Keunggulan sistem ini adalah kemampuannya mendeteksi akar masalah atau root cause berdasarkan interpretasi model, engine load, dan throttle position menjadi prediktor utama. Temuan empiris dari bobot keputusan algoritma ini selaras sempurna dengan prinsip termodinamika mesin. Selanjutnya ada ekosistem implementasi. Sistem ini tidak hanya berhenti di tahap riset, tetapi siap produksi melalui 3 langkah ekosistem implementasi. Yang pertama ada enkapsulasi model .pkl untuk menyimpan arsitektur dan bobot model yang telah dilatih. Yang kedua ada lapisan logika app.py, script Python yang memproses input telemetri baru dan mengeksekusi pemrosesan secara instan. Dan yang terakhir ada output interaktif, mengirimkan hasil diagnostik dalam hitungan milidetik ke antarmuka pengguna. Selanjutnya ada dashboard diagnosis real time. Ini adalah tampilan antarmuka. Nanti saya akan tunjukkan untuk tampilan dashboardnya. Dashboardnya memiliki fungsional plug and play untuk mengunggah file CSV atau streaming API langsung. Teknisi dapat melihat status mesin secara seketika, lengkap dengan isolasi visual pada sensor yang bermasalah seperti contoh adanya lonjakan atau spek pada tegangan sensor O2. Selanjutnya kesimpulan atau sintetis. Sebagai kesimpulan, implementasi merupakan langkah maju menuju sistem telemetri kendaraan otonom. Metodologi ini terbukti berhasil di mana isolation forest sangat tangguh menemukan outlier pada data tanpa tabel. Kedua, validasi sangat kuat karena integrasi dengan random forest meningkatkan stabilitas akurasi dan memberikan interpretasi diagnostik yang jelas. Dan yang terakhir, aplikasi ini siap digunakan menciptakan sistem cerdas mandiri yang menjadi fondasi kuat untuk pemeliharaan prediktif modern di industri otomotif. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah dashboard. Nah, di sini saya membuat, ini adalah tampilan beranda atau halaman utama antarmuka dari dashboard yang saya buat. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang menyambut pengguna dan menjelaskan fokus utama proyek ini, yaitu deteksi dini anomali pada sensor kendaraan menggunakan machine learning. Oke, yang kedua ada halaman dataset. Di sini halaman ini memberikan transparansi mengenai data telemetri mentah yang masuk ke dalam sistem. Di sini terdapat tabel preview dataset yang menampilkan
metrik sensor seperti koordinat yacht, ink, mass airflow, kecepatan, dan emisi CO2. Selain itu, sistem secara otomatis menampilkan ringkasan informasi data di mana pada contoh ini terdapat 1029 baris data, 9 kolom sensor dan satu missing value. Selanjutnya ada halaman visualisasi. Fitur yang pertama kita lihat adalah metrik korelasi heatmap dinamis. Visualisasi ini penting untuk membantu teknisi melihat hubungan matematis dan interaksi antar sensor secara real time. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sementara warna biru menunjukkan korelasi negatif yang lemah. Sehingga jika ada dua sensor yang biasanya bergerak sinkron namun tiba-tiba tidak berkorelasi, teknisi dapat langsung mencurigai adanya masalah pada perangkat keras. Selanjutnya pada halaman deteksi anomali, setelah tombol deteksi ditekan, inilah hasil analisis model yang dikeluarkan dengan detik. Sistem memberikan ringkasan yang sangat mudah dibaca. Dari 20 data yang diuji, terdapat 19 data normal dan 1 data terindikasi anomali. Pada tabel, baris data yang bermasalah langsung tersorot dengan status anomali untuk membedakan dari data yang normal. Lalu di bagian bawah layar terdapat peringatan visual dengan saya analogikan menjadi banner merah yang menginstruksikan teknisi untuk segera melakukan pengecekan kendaraan. Selanjutnya pada halaman evaluasi. Di halaman ini berfungsi untuk memvalidasikan keandalan sistem. Kami menyediakan halaman evaluasi dan performa algoritma. Di halaman ini menampilkan komparasi log hasil prediksi secara berdampingan antara algoritma isolation forest dan random forest. Fitur ini memastikan bahwa prediksi anomali bernilai 1 dan normal bernilai 0 yang dihasilkan oleh sistem memiliki konsensus yang kuat di antara kedua model yang digunakan dalam arsitektur hibrida ini. Dan yang terakhir ada halaman ini mendokumentasikan metadata lengkap dari proyek ini, mencakup judul penelitian yang berfokus pada deteksi anomali menggunakan isolation forest dan random forest. Dan halaman ini juga merinci sumber dataset yang digunakan dan bahasa pemrograman yang menopang sistem ini. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.